Teman-teman, hari ini gue bakal merangkum beberapa berita-berita tentang seputar dunia kartu TCG Pokemon yang mungkin kalian lewatkan atau kalian terlalu malas buat cari tahu sendiri. Jadi gue bakal rangkum di video ini karena ada satu topik yang bener-bener pengen gue omongin banget dan ini menarik banget di akhir videonya ya. Pertama-tama gue pengen mulai dari email kita dulu nih. Jadi karena gue itu YouTuber kumpul-kumpulin barang mainan dari ciki-cikian, jadinya gue harus bahas ini walaupun kita nggak dapet kartu, melainkan kita dapet stiker dari si email kita ini ya. Kalau misalnya kita beli permen mil kita yang ada label Pokemon ini kayak gini nih ya, yang kuning kayak gini, itu berarti kita akan mendapatkan satu buah stiker. Nah, stikernya ini ada 30 macam. Stikernya itu tentang Pokemon tentu saja ya. Isinya ada Pikachu, Bulbasaur, Venusaur, Mega Pidgeot, dan lain-lain. Kalau misalnya kita lihat di page-nya si Mil kita Indonesia ini ya, jadi kalian bisa lihat contoh-contoh dari stikernya nih. Ada Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle ya. Ada trio-trioan. Dan kalian bisa beli dari semua rasa ini. Kalian bisa nemuin di minimart kalau misalnya emang udah masuk, atau supermarket yang gede-gede biasanya yang nyetok ya. Atau mungkin kalian pengen beli, langsungnya beli di Tokopedia, Shopee, di TikTok Shop ya. Ini semua nih Farm official store-nya ya. Jadi di sini ada TikToker juga nih. Namanya itu si Same ya. Jadi gue bakal, wah gila nih muka. Stop. Sorry. Gue ulang. Jadi ini ada contohnya ya. Kalau misalnya kita beli satu ini tuh kita dapat berapa sih? Soalnya gue belum pernah beli nih. Gue nggak tahu sama sekali. Kira-kira isinya itu berapa ya? Dan ini dia plastik biru kecil nih. Satu biji doang. Gue baru aja ngecek loh. Satunya itu 13.000 rupiah cuma buat satu stiker doang. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngompletin semua 30 biji ya, itu berarti kalian perlu keluar duit sekitar 390.000 untuk ngompletin 30 stikernya. Itu juga kalau kalian sekali beli dapat 30 ini langsung ya. Karena itu mustahil juga kalian beli 30 dapat 30 langsung. Soalnya mungkin kalian bakal dapat duplikat sama-samaan gitu ya. Soalnya ini ya random coy. Mungkin nanti gue bakal beli 1 sampai 2 biji aja. Mungkin gue bakal taruh di shorts atau gue taruh di TikTok gue @kalazevanya. Kalau misalnya kalian belum follow ya. Ini ada contohnya lagi nih. Jadi orang ini dapet stiker NT. Stikernya keren sih sumpah ya. Jadi dia tuh kayak hologram gitu. Gue nggak tahu semuanya holographic atau ada versi non holonya atau ada versi yang kayak rainbow-nya gitu. Ya ini masih minim informasi banget. Soalnya masih dikit banget orang yang punya akses ke milik kita Pokemon ini karena belum merata penyebarannya, belum masuk ke semua daerah. Bahkan di daerah gue pun belum, kemarin gue cek. Jadi ya gue belum bisa bikin kontennya untuk YouTube Shorts dan TikTok ya. Gue nggak bohong guys, harga itu 13.000, sumpah. Nih ini contohnya lagi nih, kalian bisa dapat Jigglypuff juga, bisa dapat Blastoise juga. Nih ada Mega Pidgeot juga ya. Gila nih orang kasihan banget beli 3 dapat 3 Mega Pidgeot bro. Berarti ya ini contohnya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Dulu waktu gue beli yang Tazos yang Ciki itu tuh dari Ciki. Nah itu gue beli satu Indomaret dapat 5 tapu lele, mamam bro. Oke, yang kedua ini lebih menarik. Jadi kalau misalnya kita beli Good Day Coffee, kita akan mendapatkan antara stiker atau Good Day Coffee stamp promo TCG Pokemon. Nah ini contoh-contohnya nih ya. Ada Sprigatito, Charizard EX, Arcanine, Fuecoco, Quaxly, Pikachu, Watrel, Cerulege, Rockruff, dan Chansey ya. Jadi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 promo doang. Dan mungkin yang paling mahal itu pastinya yang Charizard EX ya. Ini tuh dia foil sendiri, holo sendiri. Bedanya itu cuma ada stempel kopi Good Day-nya aja. Nah ini lumayan mahal ya untuk kopi Good Day ini ya. Kalau misalnya kita pengen dapetin kartunya itu, dan itu juga nggak dijamin, bisa aja kita dapet stiker. Nah gue udah pre-order itu selama, dia bakal nyampe selama 3 hari. Nah gue nggak tahu nih guys, kalau misalnya kita beli 28.000 itu kita bisa dapat 2 biji hadiahnya apa kagak, atau mungkin yang 18.000 itu kita dapat stikernya kali ya. Gue nggak tahu ya. Ya soalnya gue belum megang barangnya sama sekali. Ini masih pre-order, jadi mungkin dalam 2 sampai 3 hari ke depan gue bakal bikin kontennya. Kalau misalnya gue udah keluarin kontennya, mungkin kalian bisa lihat kira-kira seperti apa sebelum kalian beli ya. Jadi kalian tahu yang mana yang mesti dibeli, yang mana yang mesti dihindarin, apa namanya, perbedaan dari bungkus-bungkusnya itu ya. Soalnya kan ada beda harga ya, beda ceban malah. Ini lumayan mahal, tapi demi eksperimen, demi sains, gue bakal terapin. Ini gue udah belanja Good Day 204.000 totalnya. Tapi kita lihat aja lah. Semoga nanti di videonya buka itu Good Day Coffee, gue bakal dapet yang namanya Charizard EX-nya ya, yang paling mahal ini. Ya paling 2 sih ya mahal, Charizard EX sama Pikachu doang ya. Ini kenyang nih gue, ngopi terus guys, ngopi. Semua om-om di Indonesia tiba-tiba ngopinya Good Day. Sebelum kita lanjut ke topik utamanya, gue bakal ngomongin soal Stellar Miracle dulu. Soalnya ini 2 hari atau 3 hari yang lalu baru rilis. Nah nanti Stellar Miracle juga bakal keluar sebagai bagian dari set Stellar Crown untuk Inggris. Dan untuk Indonesia kita bakal dapet bimbingan rasi. Bimbingan rasi ini bukan cuma dari set Stellar Crown Jepang doang, tapi dia tuh gabungan dari set sebelumnya juga. Ya biasa lah ya, zaman sekarang tuh Indonesia itu digabung teman-teman.
digabung lagi sama kayak zaman dulu waktu zamannya tag team, waktu zamannya Sun and Moon itu kan kayak kita kan ngejar set ya, ngejar rotasi ya. Nah di sini kita punya kartu-kartu baru kayak Terapagos EX tentu saja yang energinya warna-warni ini. Ada Gua Besar, ada Noctowl, Bovelan ya. Ini nggak bakal terlalu gue dalemin sih pembahasannya, tapi gue bakal bahas di lain video kalau misalnya emang kalian pengen gue bahas ya. Kemungkinan besar ada deck-deck apa aja yang bisa kita antisipasi dari ekspansi ini ya. Soalnya kan ini sekali keluar tuh banyak teman-teman tuh. Jadi ada Pokemon Terastal baru nih yang warna-warni. Terus ada ini teman-teman ya. Nih, Pecharuno EX nih. Pecharuno EX, Okidogi, Munkidori EX ya. Vezan DPT EX, ada Mochi Rantai ya. Ini gabungan teman-teman ya, gabungan. 2 set Jepang digabung jadi satu buat bikin set Indo. Tren ini semua dimulai dari kemarin sih, dari Kilo Hitam ya. Oh ya, balik lagi ke Stellar Miracle. Jadi ini tuh yang pengen gue omongin ya, high rarity-nya semua. Di sini pertama kita punya art rare Ledian, ini cukup standar aja. Lucu sih, cuma ya cukup standar, nggak terlalu wow gimana gitu. Di sini kita punya Lilip. Nah, Lilipnya ini tuh dia gambarnya ini siapa nih? Moryu yang ngelukis ya. Wow. Lucu sih ini gambarnya, kayak kalau misalnya kita beli buku bergambar bahasa Inggris gitu ya, kayak buku-buku textbook gitu ya. Dia tuh desain ilustrasinya tuh begini guys, bagus banget guys, gue suka. Nah, di sini kita punya Tutonator. Ini Tutonator kayaknya sih bakal calon-calon jadi murahan ini ya. Palingan cuma 15 ribuan sampai 18 ribuan doang per kartunya. Soalnya ini standar banget, cuma Tutonator keluar dari goa doang, lihat langit lagi gerimis gitu, kayak standar banget. Nah ini lucu, sumpah gue suka yang ini. Rabut lagi main bola salju. Ini sebenarnya udah pernah diilustrasikan ya untuk gaya seperti ini. Tapi ya kalau misalnya diilustrasikan lagi dengan art seperti ini tuh gue suka banget. Artnya tuh kayak art dongeng-dongeng gitu loh, kayak adem aja, sejuk aja gitu ngeliatnya. Oke, next ya. Kita punya Crabominable. Kayak lagi gue gak bakal terlalu jelasin soal guna-guna kartunya, soalnya itu bakal gue bahas di lain video. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas yang namanya bimbingan rasi ya, set Indonya, untuk meta-metanya, untuk cara mainnya, untuk kegunaannya, yang guna yang mana, yang harus disimpan yang mana, yang harus diincar yang mana buat main, itu bakal di video lain teman-teman, bukan di video ini ya. Overall artnya ya gitu doang, nggak terlalu wow gitu. Makin kesini tuh kalau misalnya kita lihat art rare ya, dulu kan pas pertama keluar di V-Star Semesta ya, itu kayak wow gitu. Apalagi pendahulunya ya, CHR karakter rare itu kayak kita wow. Sekarang tuh kalau kita lihat yang biasa-biasa kayak gini aja ya, itu udah kayak ya udah B aja gitu. Nah next kita punya Joltik. Ini Joltiknya gue suka sih ya, elemen listriknya tuh bener-bener dipancarkan di sini, ngingetin gue sama SAR-nya Zeraora V-Star ya, yang dari V-Star Semesta juga, kayak ngepop banget gitu ya, keren. Kalau misalnya kalian suka Zeraora, mungkin kalian bakal mau ambil kartu yang ini. Kalau misalnya kita buat main Miraidon, kepake gak ya kira-kira? Nggak tahu sih, nanti kita bakal lihat aja langsung di pembahasannya kalau misalnya kalian pengen gue bikin ya. Nah ini Milseri mungkin kalau yang demen yang unyu-unyu gitu suka kali ya. Ini Milseri lagi ngeliat ke arah banyak jajanan-jajanan nih, sweets ya, permen-permen, ada berry-berry juga nih, not bad. Sama ada biskuit Pikachu juga, lucu. Meditite, ini ada cameo dari si Chatot ya. Dan ini sebenarnya biasa aja teman-teman, gambarnya B aja, nggak terlalu wow. Nah ini gue suka nih, ini gue suka yang kayak gini nih. Ini Gulpin lagi mamam kue teman-teman. Kue gede-gede dilahap semua sama Gulpin. Bayangin teman-teman, kalian lagi pesta pernikahan terus ada Gulpin datang gitu kan. Atau kalian lagi ulang tahun gitu, ada Gulpin tiba-tiba keluar gitu kan. Habis itu kue kalian yang harusnya kalian tiup, kalian potong, kalian bagi-bagiin ke tamu kalian dimakan sama Gulpin. Gebukin rame-rame kali ini. Injek-injek. Oke, lucu sih, lucu. Nah ini kita punya, oh my god, Archaludon ya. Ini bocil-bocil pada kayak ngeliat Archaludon, hey halo Archaludon, kayak komik Doraemon gak sih? Atau komiknya Kobocan deh. Noctowl, wah ini art stylenya bagus ya. Sekali lagi gue gak terlalu hafal soal aliran-aliran grafik gitu ya, kayak buku cerita anak-anak, bagus. Ini dari semua art rare-nya yang pengen gue koleksi itu ya paling si Noctowl, terus Galpin ya. Ini Galpin gue pengen banget sumpah. Zeraora, Joltik, ya gue suka sih itu. 4 itu gue suka. Sama ini deh, sama si Rabut. Ya, sisanya B aja gitu. Nah, kita bakal masuk ke SR-nya. Ini di sini kita punya Hydra ya, Hydra Plane. Ya ini SR biasa, palingan murah lah, nggak ada harganya.
Ini Cinderace Terastal. Wow, Cinderace Terastal yang ribet banget setupnya. Meta baru. Lapras Terastal lucu juga. Ini ada Garfantula Terastal. Gua nggak ngerti kenapa mereka itu milih Garfantula ya. Mungkin bisa ada Pokemon lain yang lebih bagus. Tapi ya Dashboon EX, akhirnya Dashboon diperhatikan juga. Soalnya ini Pokemon yang paling underrated menurut gua di generasi Scarlet Violet. Kenapa? Karena ini anjing roti atau roti anjing, lucu banget. Ya ini SR biasa ya. Medicham, Earthworm ya. Ini dua paling murah sih ini nanti, yakin gue. Nah ini nih, ini inceran mungkin ya. Kita perlu banget nih buat main nih meta baru. Terapagos. Ini ada bocil, ada waifu. Ini Lacy bro. Masih bocil kah? Bentar gue liat umurnya berapa. Ini Lacy umurnya berapa ya? Apakah dia sudah legal? Tapi teman-teman nih, sebentar. Sebelum kalian kesal ya, gue bakal kasih lihat dulu. Ini ada om-om yang nggak guna. Ini ada mbak-mbak juga. Oke, waifu ada 2 biji berarti di set ini. Nah ini Hydraplin untuk SAR ya. Gila coy, keren banget. Kayak kalau misalnya kalian buka manuskrip zaman tahun 1600-an tuh ya. Ini nih gambarnya kayak gini. Gue suka banget untuk yang ini. Garfantula Terastal. Ya oke lah, oke. Soalnya tadi kan kita dapat ini ya, kita dapat yang AR ya nih. Kalau misalnya kita perhatiin AR-nya nih, dia itu kayak nyambung gitu satu style tuh. Ya kan ini kan AR-nya nih, Art Rare ya kan. Nah ini SAR-nya nih. Tuh. Kayak nyambung gitu. Nah ini Dashboon, ini gila. Sumpah, yang gue pengen tuh 2 ini. Ini nomor 1. Gue suka banget. Dashboon gila, sama juga. Gue sampai speechless. Gue nggak tahu cara ngomentarinnya gimana gitu, saking bagusnya ya gue. Bagus banget sumpah. Amazing. Nyatu sama roti dia ya. Tuh. Oke. 2 itu gue pengen banget. Terapagos SAR keren. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Dashboon sama ini, kebanting cok. Ini kayak stylenya oke, bagus, colorful banget. Walaupun terdominasi oleh warna biru navy ya, biru navy dari ini. Soalnya kan emang Terapagos itu biru navy ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama ini, ini gila. Ini Garfantula udah biasa aja. Ini 2 ini gue suka banget, serius. Nah ini teman-teman, ini yang bakal mahal nih. Ini calon-calon kayak Mimi SAR yang di Scarlet Violet, atau enggak kayak si Iono ya, Mystica. Waifu card, ada bocil-bocil lain juga di situ. Ini bakal mahal, sumpah. Harganya di Jepang sekarang gue bakal taruh di sini. Tapi kalau versi Indo mungkin bakal mentok di harga 1,5an aja untuk SAR waifu ini ya, SAR si Lacy. Oke, ini waifu juga. Kemungkinan ini bakal kebanting sama SAR Lacy. Tapi kalau gue boleh tebak sih ini pasti lebih mahal, sumpah. Karena om-om sini suka bocil. Ini kita punya Terapagos UR, pasti murah, nggak bakal terlalu ngefek. Ini kita punya Jimat Keberanian, kartu yang udah nggak langka lagi. Dulu tuh gue beli satunya 10.000, 15.000, sekarang tuh udah 2.000 perak. Kenapa? Karena keluar di Harta Berkilau. Iya, keluar di Harta Berkilau, orang pada jual 500 perak coy. Mamam ya, rugi gue. Area Zero Under Depths. Kalau kalian jeli, kalian bisa lihat di sini ada Glimora. Nih, ini contohnya nih, orang Jepang brewek dapat SHR loh, hoki cok. Terus ini ada AR-nya 3 biji ya. Dapat Zeraora pula deh ya. Gila hoki banget cok. Oke, kita masuk ke topik utama dari video ini. Kita ada deck taktik, teman-teman, yang bikin gua kepengen ngerekam video ini. Banyak orang-orang baru yang pengen nyobain main kartu Pokemon. Banyak om-om, banyak orang parubaya, banyak bocil-bocil yang pengen ikutan main, cuma mereka itu pasti dibantai sama om-om PMB pengen menang banget yang pakai deck meta. Tapi jangan khawatir untuk kalian para starter-starter, para pemula-pemula, para orang-orang yang nggak mau dibantai doang. Kalau misalnya kalian datang ke toko, kalian bisa langsung nge-cheat beli deck taktik, teman-teman. Ada 6 deck ya, kalau gue bisa bilang sih ya, cuma ada 3 deck. Kenapa? Karena yang 3 ini nggak kepake. Kepake sih kepake. Cuma kalau mau gue bilang ya, yang paling mending buat dibeli itu Gardevoir EX, Charizard EX, Miraidon EX. Itu 3 ini. 3 ini yang paling mending buat kalian beli. Jangan beli Garchomp, jangan beli Scizor. Meowscarada oke lah, bisa buat bunuh Charizard. Tapi tetap aja Meowscarada bakal kalah kalau lawan Charizard. Meowscarada bisa langsung ngebunuh Charizard karena weakness, kelemahan. Tapi nanti kalian bakal tahu kalau misalnya gue kasih tahu isi dari deck-decknya.
ya masing-masing. Segera capai level tinggi, deck taktik datang. 16 Agustus 2024 rilisnya. Bimbingan Rasi itu kan rilis tanggal 30 Agustus. Nah ini lebih awal, 16 Agustus udah bisa dibeli oleh para bocil-bocil. Apa itu deck taktik? Deck taktik adalah deck yang sangat kuat yang dapat segera digunakan untuk menikmati pertarungan Pokemon game koleksi secara kompetitif. Kompetitif kalau misalnya kalian beli Gardevoir, Charizard, Miraidon. Kalau kalian beli Garchomp atau Scizor, mamam guys ya, nggak kompetitif. No. Oh ya, atau lagi yang pengen gua tekanin di sini, ini artnya beda-beda semua, reprint art. Jadi kalau misalnya orang yang pengen koleksi juga harus beli. Karena ya kalau misalnya kalian nggak punya, bukan koleksi namanya. Kalian harus beli 6-6-nya soalnya artnya beda semua. Dari Meowscarada beda artnya, art baru. Charizard art baru, Miraidon art baru, Gardevoir art baru. Semua art baru teman-teman. Baru semua, serba baru. Wah. Informasi promo tukar poin deck taktik, mainkan deck taktik, menangkan hadiahnya akan segera dimulai. Ini mungkin main di LGS ya, Local Game Store ya. Kemasannya nanti bakal kayak gini, keren banget ya. Isi set deck berisi 60 lembar, tentu saja 1 buah. Terus ada token kerusakan, ada alas bermain, ada playmatnya berbentuk kertas ya, terbuat dari kertas, bukan kain, jangan ini. Dan panduan taktiknya. Per deck ini bakal dikasih tahu cara mainnya seperti gimana. Nanti bakal ada manualnya gitu. Harganya, ini dia yang bikin lemes ya. Harganya lumayan mahal, 240.000. Wow, lumayan tuh. Sakit juga ya. Kalian kalau mau beli ini semua mesti keluar 1,4 sekian lah. Penasaran isi decknya seperti apa? Tenang, ada bocorannya. Soalnya bukan cuma Indonesia yang ngeluarin beginian. Jangan shock ya. Gue pengen bilang soal Scizor. Dari semua deck ini yang ada 6-6-nya, ini sumpah paling cupu. Lumayan lah. Tapi kalau dibanding yang lain, ini tuh paling gak worth it. Kenapa? Karena ini. Nih ya. Kalian lihat nih. Ini deck Garchomp. Oke lah ya. Garchomp. Ya lumayan Garchomp. Dapat 3 biji Terastalnya. Oke. Dapat Arcanine juga V. Itu goceng sih, murah. Kalian dapat Lucario. Tetapi, teman-teman, kalian dapat Greninja bercahaya. Ada Greninja bercahaya di dalamnya. Walaupun versi yang non foil mungkin ya, kelihatan dari foto sih ini versi biasa, printan biasa doang, kartu lembaran gitu non foil. Tapi ini Greninja bercahaya, bro. Hari ini untuk Pokemon-Pokemon bercahaya, mereka itu ibaratnya udah kayak pelengkap dari sebuah deck. Greninja bercahaya yang foil itu sekarang harganya udah 200 ribuan. Ini kepake banget staple ya. Irida di reprint, worth it, beli aja. Kalau misalnya kalian pengen nyari playset Irida, beli. Sumpah teman-teman, ini kepake banget Irida. Gue pengen main Garchomp lagi, gue sampai ngorek. Tuh gak? Gue ngorek nggak dapet Irida gue. Akhirnya gue pakai SR, gue 4 biji. Kalian sekarang punya Irida 4 biji non SR, bisa kalian pakai tanpa rasa bersalah. Ini enak banget. Beli buat Iridanya sama buat Greninja ya, beli. Sekarang kita lihat isi dari Miraidon. Ini bukan Zeraora yang baru ya? Oh, enggak, bukan. Ini bukan Zeraora yang dari bimbingan Rasi nanti, bukan. Miraidon isinya itu ada, wow, kompe banget ini ya. Ada Iron Hands, ada Raikou yang kemarin orang jual 120.000. Ya, sekarang Raikou dapat dari TD. Gardevoir tidak dapat, sekali lagi Greninja bercahaya. Kirlia yang mahal ini 175.000 di reprint. Kalian tinggal beli decknya dapat 240.000 doang. Kalian sebelumnya ya harus keluarin 300.000 cuma buat 4 Kirlia. Belum Gardenya. Paling Raltsa doang sih. Raltsa sayang sekali nggak yang dari set lama tuh yang lucu, yang bisa teleport break. Ini Bukit Bulan. Wow, Povin tuh, body Povin. Kemarin ya diinvest sama orang, dipendem. Udah kayak battle pass katanya. Cuma di reprint. Ini cuma barang biasa. Pokemon emang gitu sih. Kasian buat orang-orang yang nyimpen-nyimpen staple gitu buat dicuanin ujung-ujungnya ya. Buat dibikin mahal ujung-ujungnya. Karena ujung-ujungnya di reprint. Jadi murah gitu. Orang jadi nggak ngehargain lagi kayak, WTB, Povin atau Ceban. Makan tuh ya. Nggak rugi, cok rugi. Tapi yang ini oke sih. Kalau misalnya emang pengen main Garde atau pengen main deck-deck lain yang butuh discard 1 draw 2 ya, kalian butuh Kirlianya doang, beli ini. Ini bagus. Ini oke, worth it. Charizard kita punya bercahayanya itu Charizard bercahaya. Nah ini yang gue bilang, kenapa kalau misalnya Meowscarada itu nggak bakal bisa menang juga lawan Charizard hitam. Walaupun Charizard hitamnya tuh weakness terhadap daun, karena ada baby Charizard ini, Charizard bercahaya. Tapi coy, ini late game nih, digebuk ini 2 kali aja udah selesai. Tinggal tukar Pokemon 2 kali ya. Soalnya dulu kan pakai tali enak, atau nggak retrieve manual gitu, bisa mukul lagi. Meowscarada dulu selesai, udah. Nah selain si Charizard kita dapat ini NTV, mahal juga, 120.000 orang jual. Nah ini yang lucu yang ini teman-teman. Ini lucu banget sumpah. Bidoof ini yang nggak bisa dipukul di bench. Itu sekarang ya, sebelum ada informasi ini, sekarang satunya itu 80.000.
Dulu gue punya segepok. Gue bagi-bagiin semua ke orang. Terus tiba-tiba harganya mahal. Kayak gue langsung, ya udahlah, rezeki orang nggak apa-apa. Kita bagi-bagi rezeki. Tapi ini di reprint lagi. Sip ya. Lu semua nangis, Mbak. Yang kemarin beli satunya 150.000 tuh Bidoof, nangis, rugi banget. Gila, emang Pokemon tuh kayak gitu ya. Kadang-kadang tuh membuat ekonomi tuh runtuh gitu. Kayak shock banget bro. Aduh, Bidoofnya pengen gue jual nanti kalau misalnya udah mau rotate. Orang maksa buat main nuts, buat main regional. Tapi tiba-tiba di reprint. Oh my god. Ya untuk staple-nya ada Arvin. Ada Arvin 4. Gila, ini worth it banget. Parah teman-teman. Soalnya Bidoof ini sama Bibarelnya dapat dua-dua loh. Itu kalian bisa pakai di banyak deck. Bukan cuma deck Charizard doang. Banyak deck. Sampai ini rotasi. Sampai F itu udah gak bisa dipakai lagi teman-teman. Sampai regulasi F udah gak bisa dipakai. Ini harus dibeli. Harus banget. Kalian kosongin nih taktik deck kekuatan ini ya. Kalian beli Charizard. Udah paling bener. Udah paling worth it. Ini Moltres Pokemon gue ngapain nih? Gue gak tau kenapa. Ya mungkin iseng aja kali ya. Mioscarada. Oke, yang terakhir nih, Mioscarada. Oh my god. Ada Bidoof juga. Wow, ya ini juga bagus, teman-teman, bagus. Tapi ya ada Arvin 2 sih. Cuma ini Arvinnya 4, bro. Charizard Arvinnya 4. Udah beli Charizard aja. Nggak usah mikir. Kecuali kalau kalian pengen dapetin ini Alakazam bercahayanya buat main nih. Alakazam bercahaya hari ini 300.000. Kepake banget buat deck-deck yang nge-spread gitu. Kayak misalnya kalian main deck Dragapult, kalian main deck yang nge-snipe ya. Ini Alakazam bercahaya harus banget. Harus pakai banget. Beli sekarang juga. Ini yang dua ini udah paling bener. Ya, ini bikin staple murah. Oh my god. Ini berita bagus sih, sumpah. Jujur teman-teman, ini berita bagus banget buat yang pengen main tapi nggak punya modal. Ini bagus banget. 240.000 udah hampir jadi deh kalian. Tinggal diubah-ubah dikit aja. Ya, udah mantep dah pokoknya dah. Gila. Nah kalau yang ini jangan dibeli nih. Ini sampah, sumpah. Bener-bener nggak guna. Scizor ini jangan dibeli. Sekali lagi, Scizor jangan dibeli. Ampas. Oke, cukup buat deck taktik. Sekarang kita punya. Palingan gue cuma ngomongin soal figurnya doang ya. Ini kita ada premium collection. Bukan premium lagi, malah super premium collection. Super premium. Dapat figur. Nih, figurnya sih yang gue pengen. Isinya ya ini kartu promo ya oke lah. Cuma ini bakal murah sih. Bakal banyak banget orang yang buka. Cuma buat figurnya doang. Sama buat packnya. Packnya kita dapat Stellar Crown. Kita dapat Twilight Masquerade. Dapat Temporal Forces 2. Dapat Paradox Rift 1 mungkin ya. Dapat ya 2 sih 2. Paradox Rift 2, Obsidian Flame, dan dapat nggak tahu nih apa satu lagi. Kayak opsi juga deh, opsi. Kayaknya sih ini dua deh. Opsi, Paradox, Temporal, Twilight Masquerade, sama Stellar Crown. Ya, dapat 10 pack, 3 kartu promo. Duanya ini, duanya nggak promo malah. Kalian lihat deh tuh. MEW ya tuh. Nih, kayak kalau misalnya kita lihat kecil-kecil tuh ya, MEW kodenya. MEW berarti ini cuma reprint doang dari set 151 Inggris. Ya, ini isinya. 1 foil promo, 2 foil. Nggak reprint. Foil ternyata. Charmeleon sama Charmander foil. Gue cuma pengen figurnya doang, sumpah. Figurnya bagus banget tuh. Untuk promonya ini ya, untuk promo Charizard yang baru ini ya, kalian dapetin dari deck yang itu tuh. Deck yang 3 biji yang dapet si Venusaur, dapet Charizard sama dapet si Blastoise-nya ya. Ini yang terakhir. Woi, Houndstone EX. Nggak. Skip. Nggak guna. Oke, teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini. Gua sudah mereact dan membahas dikit-dikit mengenai updatean seputar dunia TCG Pokemon. Apakah gue bakal unboxing semua ini? Tidak, karena gue tidak punya uang. Dan mungkin beberapa aja yang gue unboxing. Palingan yang set Indonya paling nanti bimbingan rahasia. Atau mungkin gue bakal beli deck taktik yang Charizard. Karena itu staple-nya. Gue butuh Bibarel sama Bidoof bro. Lagi, soalnya Bibarel Bidoof gue dipinjam temen gue. Abis itu gak dibalik-balikin. Jangan lupa kasih like video ini. Jangan lupa komen di bawah kira-kira apakah gue harus bikin video-video seperti ini lagi. Update soal dunia TCG Pokemon atau tidak. Dan jangan lupa guys, di share videonya ke teman-teman kalian. Dan di subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Semoga bermanfaat dan have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo!